Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Insyaallah di sini saya akan memenuhi tugas kuliah Psikologi Pendidikan dengan judul Keberhasilan Belajar. Keberhasilan belajar merupakan indikator utama efektivitas pendidikan yang mencakup penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pencapaiannya dipengaruhi oleh faktor seperti motivasi, lingkungan, peran guru, dan dukungan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama semua pihak untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal dan mendukung perkembangan potensi siswa secara maksimal. Di sini ada pengertian keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar adalah pencapaian hasil belajar yang optimal sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Menurut para ahli, keberhasilan belajar bergantung pada kesiapan siswa, strategi pembelajaran, dan lingkungan yang terstruktur. Kemudian ada pula menurut Slameto melihat keberhasilan belajar sebagai perubahan perilaku positif yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan dipengaruhi oleh motivasi, minat, serta lingkungan sekitar. Adapun Sujana menambahkan bahwa keberhasilan belajar sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Urgensi keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan, meningkatkan daya saing, serta membekali siswa dengan kemampuan yang relevan untuk kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Tanpa keberhasilan belajar, proses pendidikan akan kehilangan maknanya dan sulit menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi tantangan zaman. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan yang pertama ada faktor internal. Di sini ada kecerdasan dan bakat, motivasi dan minat belajar, dan kondisi fisik dan psikologis. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Adapun faktor eksternal, lingkungan belajar atau dukungan orang tua, kemudian kondisi sekolah, guru, fasilitas, metode, dan lingkungan masyarakat. Upaya mengatasi masalah dari faktor internal dalam keberhasilan belajar. Yang pertama, ada kecerdasan dan bakat. Melakukan identifikasi sejak dini melalui observasi dan tes bakat atau minat. Kemudian ada pula menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi belajar siswa. Kemudian berikan tantangan sesuai untuk mendorong pengembangan bakat dan kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang kedua ada motivasi dan minat belajar. Di sini ada yang pertama, gunakan pendekatan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan seperti permainan, edukatif, atau proyek nyata. Yang kedua ada kaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari agar lebih relevan dan menarik. Kemudian yang terakhir, berikan penghargaan atau penguatan positif atas usaha dan pencapaian siswa. Kemudian ada pula kondisi fisik dan psikologis. Yang pertama ada pastikan siswa mendapat asupan gizi yang cukup dan istirahat yang memadai. Kemudian yang kedua, ciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari tekanan berlebihan. Kemudian ada pula upaya mengatasi faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Yang pertama ada lingkungan keluarga atau dukungan orang tua. Orang tua perlu dilibatkan aktif dalam proses belajar anak, misalnya dengan memantau tugas sekolah dan kemajuan belajar. Kemudian ada ciptakan suasana rumah yang mendukung belajar seperti menyediakan waktu belajar rutin dan tempat belajar yang tenang. Kemudian yang kedua, kondisi sekolah, guru, fasilitas, dan metode.
ada guru harus mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Kemudian, sekolah perlu meningkatkan kualitas fasilitas belajar seperti ruang kelas dan perpustakaan. Kemudian terakhir, pelatihan dan pengembangan kemampuan bagi guru. Dan yang ketiga, lingkungan masyarakat. Adapun masyarakat dapat mendukung pendidikan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Kemudian ada program belajar di luar sekolah seperti bimbingan belajar, perpustakaan komunitas, atau kegiatan literasi dapat memperkaya pengalaman siswa. Kemudian ada kolaborasi antara sekolah dan masyarakat dalam kegiatan pendidikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pentingnya pendidikan. Kesimpulannya adalah yang pertama, keberhasilan belajar merupakan cerminan efektivitas pendidikan yang ditandai dengan perubahan positif dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian, faktor-faktor internal dan eksternal memiliki peran penting dalam pencapaiannya, sehingga diperlakukan pemahaman yang menyeluruh serta kolaborasi antara siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Kemudian yang terakhir, dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan dukungan yang berkelanjutan, keberhasilan belajar dapat tercapai secara optimal sebagai tanggung jawab bersama seluruh elemen pendidikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.